Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Fatwa dengan NIM F55122023. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah jaringan komputer pada program studi S1 Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Langsung saja masuk kepada materinya, yaitu apa itu IPv6 dan perbandingannya dengan IPv4, serta selidiki bagaimana cara menghubungkan jaringan IPv4 dengan jaringan berbasis IPv6. Sebelum lanjut kepada materi, kita harus tahu dulu dong apa sih itu sebenarnya IPv4. Nah, IPv4 sendiri adalah versi lama dari protokol internet yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengarahkan paket data dalam jaringan. Kemudian IPv6. IPv6 merupakan protokol internet yang dirancang untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada pada alamat IPv4. Nah, pada gambar di sini dijelaskan bahwa kenapa sih IPv4 dan IPv6, kenapa tidak ada IPv5? Bahwasanya IPv5 itu sebenarnya sudah ada, tapi dibuat hanya untuk pengembangan para ahli saja, bukan untuk digunakan pada penggunaan publik. Nah, kemudian kenapa harus upgrade ke IPv6? Kenapa tidak stuck saja kita di IPv4? Karena IPv4 sudah bagus, jaringan lancar dan bla bla bla. Nah, dikarenakan penduduk bumi semakin tahun jumlahnya semakin bertambah. Tentunya untuk penggunaan IP address sendiri akan semakin meningkat. Nah, menurut Mbah Google bahwa pada tahun 2022 pengguna IP address atau pengguna internet itu sudah mencapai 4,9 miliar. Nah, untuk itu perlu adanya updatean yang dimana bisa menampung para pengguna-pengguna internet ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk pada slide perbedaan antara IPv4 dan IPv6. Nah, di sini terdapat perbedaan antara IPv4 dan IPv6. Yang pertama yaitu ada pada ukuran alamatnya, yang dimana IPv4 itu sendiri memiliki ukuran 32 bit, memiliki 32 bit alamat. Nah, sedangkan IPv6 memiliki 128 bit alamat. Nah, kemudian perbedaan selanjutnya ada pada jumlah alamat. IPv4 memiliki jumlah yang sangat terbatas, yaitu pengguna IP hanya sebatas 4,3 miliar. Kemudian pada IPv6 memiliki jumlah yang sangat besar, yaitu sekitar 340 undecillion, artinya sudah cukup sangat besar. Kemudian perbedaan selanjutnya ada pada notasi alamat, yaitu IPv4 menggunakan notasi desimal. Nah, ada pada contohnya, yaitu menggunakan angka-angka saja, yaitu 192, kemudian titik 168 titik 1 Kemudian notasi alamat yang ada pada IPv6 yaitu menggunakan notasi heksadesimal. Notasi heksadesimal yaitu merupakan notasi yang dimana ada gabungan antara angka dan huruf. Bisa dilihat pada contoh berikut. Nah, kemudian masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana sih jaringan IPv4 dan IPv6 bisa terhubung. Bagaimana orang yang menggunakan jaringan IPv4 itu bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang menggunakan jaringan IPv6. Nah, teman-teman harus tahu pada dasarnya kedua jaringan ini adalah protokol jaringan yang berbeda. Nah, jaringan IPv4 dan IPv6 pada dasarnya dua protokol jaringan yang berbeda, dan mereka memiliki format alamat yang berbeda. Namun, ada cara untuk menghubungkan jaringan IPv4 dan IPv6 agar komunikasi antara keduanya dapat terjadi. Dua teknik yang utamanya ada pada gambar di bawah ini yang kuning dan biru, yaitu dengan metode dual stack dan translator. Nah, untuk dual stack sendiri merupakan pendekatan di mana perangkat dan infrastruktur jaringan mendukung baik IPv4 maupun IPv6 secara bersamaan. Dalam lingkungan dual stack, perangkat dapat memiliki alamat IPv4 dan juga alamat IPv6. Contohnya, telepon seluler kita yang mendukung jaringan yang berbasis IPv yang mempunyai IPv6. Contohnya, kita menggunakan telepon seluler yang mendukung kedua perangkat tersebut. Kemudian kita mempunyai situs server web yang mempunyai
dua IP tersebut, dua IPv4 dan juga mempunyai IPv4 dan juga IPv6. Kemudian bukan hanya itu, infrastruktur lain juga yang mendukung agar bisa menghubungkan antara pengguna IPv4 dan juga IPv6, termasuk PC dan laptop. Nah, kemudian penghubung kedua, bagaimana sih pengguna IPv4 itu bisa terhubung dengan pengguna IPv6, yaitu dengan translator. Nah, translator sendiri merupakan teknik menggunakan perangkat antara jaringan IPv4 dan IPv6 untuk melakukan terjemahan antara alamat IPv4 dan alamat IPv6. Salah satu yang paling umum adalah NAT64, yaitu Network Address Translation. Maksudnya, yang dimaksud dengan perangkat dukungan ini adalah sebuah perangkat lunak yang dibangun atau seperti sebuah bahasa yang dimana alamat IP4 itu bisa diterjemahkan sehingga bisa dibaca di IPv6. Nah, di sini ada beberapa perangkat lunak yang bisa menerjemahkan bahasa-bahasa IPv4 kemudian diterjemahkan ke alamat IPv6, yaitu ada situ NAT64, kemudian ada SIIT, kemudian ada DS Lite dan lain-lain. Itu merupakan sebuah software bagaimana kedua IPv ini bisa saling terhubung. Nah, mungkin cukup sekian materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.